Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Julai. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Seorang pria yang bernama Murali, saat itu Murali datang ke sebuah bank konvensional. Murali yang baru saja gajian, ia berniat untuk menabungkan sebagian gajinya. Di saat yang bersamaan, pihak bank dapat kabar bahagia karena hari itu pihak bank tersebut sudah memiliki deposit sebanyak 15.000 crore. Para karyawan bank sangat bahagia termasuk manajer bank. Saat itu yang berlari dan memberitahukan seorang anggota dewan yang bernama Faradu Rajulu. Yang mana si Farada ini merupakan anggota dewan dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan bank tersebut. Mendengar hal itu tentu saja Farada sangat senang. Farada yang korup dan gila harta tentu sangat ingin menguasai semua uang tersebut. Bahkan setelah mendapatkan kabar, Farada langsung menyusun sebuah rencana untuk merampok bank itu. Ia bekerja sama dengan preman yang ahli dalam permalingan dan preman itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Bitu. Bitu juga punya seorang pacar yang bernama Pilu. Sementara itu di sebuah daerah Mumbai, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang tampan dan juga gagah yang bernama Ravinda Narayan. Di mana si Narayan ini berprofesi sebagai pengacara atau bahasa kerennya pengangguran banyak acara. Karena hal itu juga ia selalu jadi bahan omongan orang tuanya. Bahkan sampai jadi bahan omongan tetangganya juga loh. Meski demikian, ia merupakan orang yang sangat cerdas dan ternyata si Ravinda ini merupakan anaknya Murali. Ia di Mumbai bersama kedua orang tuanya dan satu adik perempuan yang bernama Priya. Murali sering memarahi Ravinda karena sudah bertahun-tahun Ravinda ini menganggur dan hanya bisa jadi beban keluarganya. Dan setiap hari Murali selalu mengomel-ngomel kepada Ravinda hingga pada suatu hari si Ravinda ini merasa jengkel kepada ayahnya. Karena selalu menyinggung dirinya yang hanya seorang pengangguran. Ravinda yang kesal pun langsung membantah semua tudingan yang diberikan oleh ayahnya. Dan saking kesalnya ia malah menantang ayahnya dan berkata bahwa dalam waktu 2 jam ia akan mendapatkan uang 10.000 lakhs dan akan memberikannya kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut Murali nampak tertawa sampai mengejeknya, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sedangkan kerjaan kamu aja cuma pengangguran, karena uang segitu sama dengan penghasilan dirimu selama 4 tahun kerja, ungkap Murali. Mendengar hal tersebut Ravinda semakin dibuat kesal, akan tetapi saat itu ibunya mencoba menasehati Ravinda. Akan tetapi Ravinda tak memperdulikannya. Hari itu Ravinda pun memutuskan untuk keluar rumah dan mencari cara bagaimana dirinya bisa mendapatkan uang tersebut hanya dengan waktu 2 jam saja. Saat Ravinda sedang menunggu ojol lewat, di waktu yang sama ada seorang pria yang akan menaiki mobil. Saat itu juga Ravinda kemudian memberanikan diri untuk meminta diberikan tumpangan. Beruntungnya pria itu mau memberikannya tumpangan. Dan ternyata mobil itu adalah mobil milik Bitu and the Gang yang bersiap untuk merampok bank. Di dalam mobil mereka saling berbincang. Terlihat suasana di dalam mobil yang menegangkan, akan tetapi Ravinda yang tak tahu apa-apa, ia kemudian mencoba mencairkan suasana. Meski dirinya sedikit curiga dengan semua orang yang ada di dalam mobil, singkat cerita, Ravinda pun kemudian sampai di tempat tujuan. Di mana malam itu ia masuk ke tempat perjudian. Sesampainya di sana, Ravinda langsung memasang taruhan untuk mendapatkan uang 10.000 lakhs. Tak berselang lama terdengar suara sirine mobil polisi. Mereka yang panik pun berusaha untuk menyembunyikan barang-barang bukti. Saat itu seorang kepala polisi yang bernama Raja Manikam, ia bertanya kepada para pengunjung tempat tersebut karena ia mendapatkan laporan kalau tempat itu sering digunakan untuk sebuah perjudian ilegal. Akan tetapi saat itu mereka membantahnya, akan tetapi para polisi tak percaya begitu saja. Saat itu juga para polisi langsung menggeledah semua tempat di barat tersebut hingga pada akhirnya para polisi pun menemukan bukti beberapa uang tunai yang mereka gunakan untuk taruhan. Dan saat itu si Ravinda ini malah tertawa. Apa yang kamu tertawakan, ungkap Manikam. Saat itu Ravinda pun menjelaskan bahwa kenapa polisi harus sibuk dengan hal yang kecil seperti ini, padahal ada hal yang lebih besar yang harus mereka tangani di luar sana. Ravinda juga berkata, jika saat di tengah perjalanan menuju tempat ini, ia bertemu dengan sekelompok orang di dalam mobil yang ditumpangi dirinya. Dan saat di mobil tersebut banyak peralatan yang tidak biasa seperti senapan alat las dan lain-lain. Semua orang yang berada dalam mobil tersebut terlihat sangat tegang. Dirinya yakin jika orang tersebut berencana untuk merampok sebuah bank di daerah tersebut.
Awalnya polisi itu mempercayainya, tapi Rafinda mencoba meyakinkan para polisi tersebut. Dan untuk membuktikan analisanya, Manikam beserta seluruh anak buahnya dan juga Rafinda pergi ke bank yang Rafinda maksud. Siapa tahu kan Rafinda ini bohong. Kalau dia bohong kan nanti bisa langsung ditangkap, ungkap Manikam. Namun dugaan yang diucapkan oleh Rafinda benar-benar terjadi karena saat itu Bitu and the gang sedang berusaha untuk membobol pagar kawat yang salah satu sisi bank. Namun aksi mereka diketahui oleh satpam yang ada di sana. Hingga terjadi baku tembak di antara mereka, namun bukan hal yang sulit bagi Bitu, di mana ia berhasil melumpuhkan semua satpam yang di sana. Bitu and the gang pun langsung masuk ke dalam bank tersebut dan merusak semua CCTV yang ada di sana. Setelah menelusuri bank, akhirnya mereka sampai di depan pintu berangkas bank. Mereka mencoba membobol berangkas itu, namun karena tingkat keamanan yang sangat tinggi membuat mereka semua kesulitan membuka berangkas tersebut. Dan secara kebetulan mereka bertemu dengan karyawan yang masih berada di sana. Bitu mengancam karyawan tersebut dan memintanya untuk segera membukakan berangkas tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun berhasil membuka berangkas yang dipenuhi banyak uang. Tetapi saat itu Bitu yang serakah, ia tentu tak ingin membagikan uang itu kepada orang lain. Ia ingin menguasai semua uang itu sendirian. Saat itu juga si Bitu ini langsung menghabisi semua anak buahnya dengan sangat brutal, hingga mereka semua tewas. Dan setelah itu Bitu memindahkan uang tersebut ke sebuah truk. Namun sialnya saat mereka semua akan kabur, mereka malah bertemu dengan Rafinda bersama para polisi. Dan semua orang yang diucapkan oleh Rafinda memang benar-benar terjadi. Saat itu Rafinda mencoba menghentikan Bitu dan beberapa anak buahnya yang tersisa. Akan tetapi Rafinda yang jago gelut bukanlah tandingan mereka. Rafinda dapat dengan mudah menghabisi mereka semua. Sementara itu Bitu yang melihat sahabat baiknya meninggoy, saat itu juga Bitu mencoba menembak Rafinda. Tetapi saat itu Manikam dapat di waktu yang tepat, ia langsung menabrak Bitu hingga terpental. Pada akhirnya polisi pun berhasil menangkap Bitu dan juga mengamankannya. Karena hal tersebut akhirnya Rafinda pun terbebas dari tuduhan polisi. Para polisi sangat berterima kasih karena telah membantu mereka untuk menggagalkan pencurian yang dilakukan Bitu. Sehingga cerita keesokan malamnya saat itu Bitu akan dipindahkan ke penjara lain di Mumbai. Akan tetapi saat tengah di perjalanan, mobil polisi yang membawa Bitu tiba-tiba dicegat oleh sebuah mobil mana. Ternyata itu adalah ulah Pilu, pacarnya Bitu. Pilu berusaha membebaskan Bitu dengan menembak mobil polisi tersebut, hingga pada akhirnya Bitu pun bisa kabur melarikan diri. Keesokan harinya Manikam pergi ke rumah Rafinda. Saat itu Manikam memberitahu Rafinda tentang Bitu yang berhasil melarikan diri. Manikam menyampaikan bahwa mungkin saja kini Rafinda dalam sebuah masalah yang besar. Manikam meminta supaya Rafinda mau bersembunyi untuk sementara waktu, mengingat dirinya telah jadi buronan Bitu and the gang. Dan Rafinda harus selamat karena Rafinda adalah satu-satunya saksi dalam perampokan bank kemarin malam. Ia akan menitipkan Rafinda ke rumah sahabatnya yang berada di... Akan tetapi saat itu Rafinda tak setuju. Karena jika hanya dipindahkan saja, Bitu pasti akan dengan mudah menemukannya. Saat itu Rafinda memberikan ide supaya mereka semua bisa mengelabui Bitu, dan ide tersebut adalah mereka harus membuat skenario di mana Rafinda meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil. Dan agar lebih meyakinkan Bitu, Rafinda meminta Manikam agar menerbitkan kejadian itu ke media cetak supaya berita itu viral dan bisa mengelabui Bitu. Dan benar saja besoknya Bitu melihat berita kematian Rafinda di koran. Akan tetapi hal tersebut bukannya senang, malah membuat dirinya kesal karena ia tak bisa menghabisi Rafinda dengan tangannya sendiri. Sementara itu Rafinda yang telah tiba di Hyderabad, Rafinda ini langsung datang ke rumah seorang perwira polisi yang bernama Sitaram. Nah, Sitaram ini adalah sahabat dekatnya Manikam. Dia tinggal bersama dengan istri, 3 anak, dan asisten rumah tangganya yang bernama Brahmana. Dan juga sepupunya yang seorang polisi yang bernama Valmiki. Saat itu Rafinda memberitahu Sitaram kalau dia dikirim oleh Manikam untuk tinggal sementara di rumahnya. Sitaram sudah tahu hal tersebut. Akan tetapi saat itu Manikam tak memberitahu apa alasan yang sebenarnya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan juga sekso yang bernama Madu. Saat itu Madu sedang menunggu sebuah bus dan di saat yang bersamaan terlihat Rafinda yang sedang jalan-jalan pagi bersama Brahmana. Saat itu Rafinda yang melihat kecantikan Madu seketika membuatnya terdiam. Karena kecantikan Madu membuat Rafinda jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dengan gaya yang sok-sokan Rafinda pun langsung mendekatinya. Dengan pedenya Rafinda langsung memperkenalkan diri sambil merayu Madu dengan gombalan maut. Namun bukannya suka, Madu ini malah terlihat ilfil dengan kelakuan Rafinda. Bahkan saat Rafinda bertanya siapa namanya, ia sama sekali tak memperdulikannya. Tak berselang lama, bus yang Madu tunggu pun datang. Saat itu Madu langsung pergi meninggalkan Rafinda tanpa berkata apapun. Tetapi saat Madu akan naik, tiba-tiba aja kakinya terpleset. Rafinda yang melihat hal tersebut spontan berlari untuk menyelamatkan Madu. Karena kejadian tersebut membuat Madu terpincut, juga akhirnya membuat hati Madu luluh. Madu pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Rafinda dan siapa sangka saja kejadian tersebut justru membuat hubungan mereka berdua semakin dekat.
Sementara itu di kota Mumbai terlihat para pendemo sedang melakukan aksinya di depan bank yang saat itu jadi target pencurian. Saat itu para nasabah yang menuntut pihak bank agar mereka segera mengembalikan semua uang yang mereka simpan di bank itu. Manika pun mengambil tindakan dan mencoba menenangkan para pendemo sambil berkata bahwa dirinya akan segera menyelidiki kasus perampokan tersebut dengan mengandalkan bukti CCTV yang terpasang di setiap sudut kota dan akan segera menangkap pelaku perampokan. Di sisi lain, Bitu yang sedang berada di rumah Menteri Parada, Bitu meminta supaya dibuatkan paspor palsu untuk bersembunyi karena saat ini dirinya telah menjadi seorang buronan para polisi. Saat itu juga Parada langsung menelpon salah satu agen korup yang biasa dia panggil Travel Murti. Dan ternyata si Madu ini bekerja di perusahaan milik Murti. Saat itu Madu ditelepon oleh bosnya dan meminta Madu untuk bertemu dan mengambil beberapa berkas pembuatan paspor. Singkat cerita, Madu pun pergi ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi di saat yang sama, tiba-tiba rombongan polisi datang untuk menangkap anak buah Bitu. Dan ternyata pria tersebut adalah anak buah Bitu. Saat itu dia berusaha untuk kabur melarikan diri dan saat para polisi berhasil mengepung pria tersebut, ia malah menyandra seorang bocil. Ia mengancam akan segera menghabisi anak tersebut jika polisi berani mendekatinya. Saat itu Sitaram datang ke TKP bersama Rafinda. Saat itu anak buah Bitu kaget setelah melihat Rafinda, karena yang ia tahu Rafinda ini telah tewas akibat kecelakaan. Saat dirinya akan menelpon Bitu, si Rafinda ini langsung mengambil pistol Sitaram dan menembak anak buah Bitu hingga tewas seketika. Singkat cerita, besoknya Rafinda datang ke kantor Sitaram. Saat itu Rafinda melihat beberapa anak buah Travel Murti yang sedang di kantor polisi. Rafinda yang mengenali para preman langsung menghajar mereka semua hingga mereka semua babak belur. Karena Rafinda ini sangat membenci kejahatan dan ia suka gemes pengen nonjok kalau ada orang jahat. Kemudian Rafinda masuk ke ruangan Sitaram dan saat itu melihat foto Bitu di meja kerjanya. Saat itu Rafinda pun menceritakan tentang Bitu pada Sitaram. Mendengar hal tersebut membuat Sitaram kaget dong. Ia tak menyangka kalau Rafinda adalah saksi dalam perampokan dan akhirnya Sitaram sadar alasan kenapa Manika menitipkan Rafinda kepada Sitaram. Tak berselang lama, Sitaram mendapatkan telepon dari atasannya untuk menghentikan kasus yang melibatkan Murti karena Murti tak bersalah. Akan tetapi, saat itu Rafinda yakin kalau si Murti bekerja sama dengan Bitu dan untuk membuktikannya, Rafinda harus masuk ke kantor Murti untuk mencari tahu apa hubungan Murti dengan Bitu. Dan supaya Rafinda bisa masuk dan mencari tahu hubungan Rafinda dengan Bitu, ia harus mendapatkan ID card milik Madu. Karena itu satu-satunya akses ia bisa masuk ke kantor Murti. Keesokan harinya, Rafinda pergi menemui Madu dan mendapatkan ID card miliknya. Untuk mengelabui Madu, ia mengajak Madu jalan-jalan. Dan saat Madu mulai lengah, si Rafinda pun langsung mengambil ID card milik Madu. Setelah mendapatkan akses utama malam harinya, Rafinda and the gang menyelinap masuk ke kantor Murti. Setelah itu mereka pun langsung memeriksa laptop milik Madu dan akhirnya mereka mengetahui ternyata si Bitu itu membuat paspor dan akan pergi ke Dubai untuk bersembunyi lewat jalur Mumbai besok pagi. Setelah mengetahui hal tersebut, besoknya Sitaram pun langsung menyerahkan semua anak buahnya untuk mengawasi Murti. Dan benar saja ternyata hari itu Bitu datang ke kantor Murti untuk mengambil paspor miliknya dengan menyamar sebagai kurir pizza. Dan untuk melancarkan semua rencananya, Bitu pun membawa Madu bersamanya untuk menghilangkan barang bukti. Karena itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang dirinya. Rafinda yang dari tadi memperhatikan kantor Murti yang merasa curiga saat itu juga Sitaram dan Rafinda pun langsung berlari ke dalam kantor Murti. Kemudian Rafinda menanyakan keberadaan Madu kepada karyawan yang ada di sana. Setelah mendengar penjelasan dari para karyawan Murti, Rafinda pun bergegas ke mobil untuk mengejar Bitu dan saat di sebuah persimpangan jalan, mereka berhenti sejenak karena mereka tak tahu kemana arah Bitu pergi. Saat itu Sitaram memerintahkan anak buahnya untuk melacak mobil Bitu dari plat nomor. Tak lama Sitaram mendapat laporan bahwa Bitu pergi ke arah Cinai, tetapi Rafinda tidak yakin dengan jawaban itu. Rafinda berpikir kalau Bitu pasti pergi ke arah Bangalore, mengingat Bitu bukanlah perampok biasa. Dan pada akhirnya tebakan Rafinda benar. Saat itu juga Rafinda pun langsung menembak mobil Bitu dan semua anak buah Bitu hingga pada akhirnya Rafinda pun berhasil mengulingkan mobil anak buahnya Bitu. Kemudian Rafinda terus mengejar Bitu dan setelah perjuangan yang sangat sulit, Rafinda akhirnya bisa menghentikan laju mobilnya Bitu. Bitu yang melihat Rafinda sangat terkejut karena ternyata Rafinda ini masih hidup dan sehat walafiat. Saat itu, Bitu langsung menyandra Madu dan mengancam akan menghabisi Madu jika Rafinda berani mendekat. Kemudian si Bitu pun menembak mobil Sitaram dan mendorong Madu ke pinggir jalan. Saat itu Rafinda langsung lari untuk menolong Madu. Sementara itu Bitu yang melihat ada kesempatan ia pun langsung kabur dan lolos dari kejaran Sitaram. Setelah itu mereka pun pergi ke kantor polisi. Tak lama kemudian Manikam datang dan bertanya kepada Rafinda apakah Rafinda baik-baik saja. Saat itu Manikam menyarankan agar Rafinda untuk pergi ke Hyderabad karena Bitu telah mengetahui identitas asli Rafinda.
Akan tetapi Rafinda tak setuju karena ia sangat kesal kepada Bitu dan ia tak ingin pergi sebelum dirinya bisa menangkap Bitu. Saat keluar ruangan, Rafinda melihat Murti. Tanpa banyak basa-basi lagi, Rafinda langsung menarik dasi Murti dan langsung menggantungnya. Rafinda berkata bahwa ia sangat benci Murti karena sifat Murti yang licik. Ia menyogok polisi supaya tak bisa menangkapnya. Namun hal tersebut Murti akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan. Kemudian Rafinda pun menelpon keluarganya di Mumbai. Saat itu Rafinda meminta agar keluarganya untuk pergi ke Hyderabad untuk sementara waktu karena Rafinda yakin kalau Bitu pasti akan mengincar keluarganya. Mendengar hal tersebut, mereka pun bersiap untuk pergi dari rumah tersebut. Tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba rumah Rafinda didatangi oleh para anak buah Bitu. Singkat cerita, akhirnya keluarga Rafinda pun tiba di rumah Sitaram. Ia meminta mereka di sini untuk sementara waktu, sampai semua kondisi aman. Setelah itu Rafinda pun berusaha untuk menjebak Murti. Saat itu Rafinda sengaja memasukkan Brahmana ke tahanan bersama dengan Murti. Brahmana kemudian menjalankan perannya hingga mereka pun menjadi akrab. Setelah itu Brahmana pun bereaksi dengan mengambil kunci dari petugas dan setelah berhasil mendapatkan kunci tersebut, Brahmana kemudian mengajak Murti untuk kabur bersamanya dan mereka pun berhasil kabur dari tahanan tersebut. Sementara itu Rafinda yang menyamar dan menggunakan motor yang memberikan Brahmana sebuah bungkusan yang berisi 2 HP. Sementara itu Bitu yang berada di rumah Farada yang menceritakan semuanya pada Farada. Dan ternyata selama ini dirinya telah dibohongi oleh Rafinda. Rafinda yang ia kira sudah mati ternyata dirinya masih hidup. Akan tetapi saat itu Farada malah menyalahkan Bitu yang tak becus mengurus hal seperti ini. Karena selama ini Farada sudah mengeluarkan banyak uang untuk Bitu, tapi semua itu tak ada hasilnya. Mendengar itu justru membuat Bitu sangat marah dan langsung mengambil pisau dan menusuk Farada tepat di dadanya. Farada yang kesakitan pun meminta maaf dan memohon agar Bitu mau melepaskannya dan sebagai gantinya ia akan memberikan uang sebanyak 1.500 crore hasil rampokannya. Mendengar hal tersebut justru malah membuat Bitu semakin marah karena selama ini yang ia tahu kalau uang hasil curiannya itu telah dibakar hangus oleh kepolisian. Bitu yang emosi kemudian menanyakan di mana Farada menyimpan uang tersebut. Namun karena kehabisan banyak darah, Farada akhirnya meninggoy sebelum dirinya memberitahu Bitu tentang uang tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba telepon milik Farada berbunyi dan ternyata itu adalah Murti. Saat itu Murti memberitahu Farada kalau ia lolos dari penjara. Murti tak sadar jika yang mengangkat telepon itu bukanlah Farada melainkan Bitu. Sementara itu Bitu yang mendengar hal tersebut langsung menyadari kalau ini semua pasti kerjaan Rafinda. Ia mengetahui kalau Rafinda sedang berusaha untuk menjebaknya. Keesokan harinya di rumah Sitaram terlihat keluarga Rafinda sedang membicarakan sosok wanita yang sedang dekat dengan Rafinda. Namun tiba-tiba Manikam datang dan memberitahu Rafinda agar Rafinda berhati-hati karena saat ini Bitu and the gang sedang mengincar dirinya. Setelah itu Manikam pun pamit untuk pulang, namun ia sadar kalau HP-nya ketinggalan di dalam rumah. Rafinda pun membantu mengambilnya, namun tiba-tiba HP itu berbunyi dan saat itu Rafinda mengangkatnya. Tiba-tiba mobil Manikam meledak begitu saja yang membuat dirinya meninggal. Tak lama anak buah Bitu datang dan langsung masuk ke dalam rumah Sitaram. Mereka menyandra semua anggota keluarga Rafinda dan membawa mereka semua ke sebuah pasar untuk bersembunyi. Rafinda pun berusaha menyelamatkan mereka dan menghajar semua anak buah Bitu. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang. Murti pun berhasil membawa keluarga Rafinda menggunakan mobil tersebut. Saat Rafinda akan menyelamatkan ayahnya, tiba-tiba si Murti ini malah menembak ayah Rafinda tepat di dadanya. Melihat hal tersebut tentu membuat Rafinda sangat marah. Saat Rafinda akan menghabisi Murti, ibunya berteriak dan berkata bahwa ayahnya masih hidup. Mendengar hal itu, ia pun segera berlari memanggil ambulan. Sementara itu Murti berhasil melarikan diri. Rafinda yang berada di rumah sakit menyadari bahwa adiknya telah diculik. Saat semua orang sibuk menyelamatkan ayahnya di ruang ICU, ayahnya berkata bahwa ini semua karena Rafinda. Kalau Rafinda tak memberikan tantangan padanya, mungkin ini semua tak akan terjadi. Dan menurut ayah Rafinda, keluarganya lebih berharga daripada kekayaan. Dan jika sudah memulai sesuatu, maka selesaikanlah, ungkap ayah Rafinda. Mendengar hal tersebut, Rafinda pun langsung pergi untuk menyelamatkan adiknya. Saat di perjalanan, Rafinda berkata bahwa 20 menit sebelum terjadi ledakan, ia mendengar Manika menyuruh sopirnya buat parkir mobil. Seharusnya di dalam mobil tersebut ada seorang supir, tapi hasil olah tkp hanya ada satu mayat yang ditemukan di dalam mobil tersebut. Rafinda juga mendengar percakapannya jika saat itu Manika menelpon Farada, sedangkan Farada sudah meninggal sebelum ledakan itu terjadi. Rafinda curiga kalau Manika mengetahui uang hasil perampokan yang disimpan di tempat pembuangan sampah. Kemudian Manika bertemu dengan Farada untuk mengatur pembagian uangnya. Selanjutnya uang mereka kuasai. Mereka kemudian berusaha untuk menjebloskan Bitu ke dalam penjara karena Bitu kabur, jadi semua rencana mereka selama ini gagal dan Rafinda mengambil kesimpulan kalau Manikam pasti bekerja sama dengan Farada. Itulah alasan kenapa Bitu menghabisi Farada, sedangkan Bitu sengaja membiarkan Manikam hidup
karena cuma tinggal dia yang tahu di mana uang itu disimpan. Kemudian Rafinda pun langsung mencari keberadaan Murti hingga pada akhirnya ia pun kemudian berhasil menemukannya. Murti yang melihat keberadaan Rafinda ia langsung terkejut dengan sigap. Rafinda pun langsung mengejar Murti. Sementara itu Bitu dan Manika melakukan pertemuan di gudang di mana uang itu disimpan. Mereka berniat untuk membagi dua uang tersebut, akan tetapi saat itu Bitu bersikap licik dan saat itu juga Bitu malah membunuh Manika di tempat tersebut. Kemudian Bitu memerintahkan anak buahnya untuk membawa 3 kontainer dan salah satu kontainer diisi dengan uang hasil rampokan mereka semua. Serta ia berusaha untuk kabur ke luar negeri menggunakan kapal dari pelabuhan. Rafinda yang menyadari hal tersebut, ia langsung mengejar mereka semua menggunakan helikopter. Sitaram bingung siapa yang akan mengendarai helikopter itu. Saat itu Rafinda teringat dengan ucapan Sitaram yang mengatakan kalau calon menantunya adalah seorang pilot. Akhirnya Sitaram menemui calon menantunya. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari Hyderabad dan singkat cerita mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Saat itu Sitaram melihat ada 3 kontainer dan hanya salah satu kontainer yang berisi uang. Sitaram meminta saran pada Rafinda tentang kontainer mana yang berisi uang. Dan dengan kecerdasan Rafinda pun langsung mengetahuinya. Setelah itu mereka pun pergi menggunakan mobil yang ia curi. Sementara itu Sitaram terus memantau dari helikopter. Rafinda terus berusaha mencari cara supaya dirinya bisa menghentikan truk itu sebelum sampai di bandara. Tak lama kemudian ia mendapatkan sebuah ide. Kemudian Rafinda pun menelpon teman-temannya yang ada di Visakha Patam dan memerintahkan mereka untuk membantunya dengan membunyikan bel sekolah. Setelah itu Rafinda meminta temannya untuk menyiram orang yang ada di depannya hingga terjadilah sebuah pertarungan. Sementara itu Rafinda yang cerdas, ia mengingat jika anak buahnya itu memiliki kebiasaan mendengarkan radio. Kemudian Rafinda menghubungi temannya yang kebetulan seorang penyiar radio di tempat itu. Ia memintanya untuk mengatakan ada kemacetan di jalan layang yang menuju pelabuhan. Dan usaha Rafinda pun kembali berhasil yang membuat mereka berhenti di depan para demonstran yang tak lain adalah nasabah bank yang kehilangan uang mereka. Merasa kontainer sudah berhenti, anak buah Bitu yang di dalam kontainer dengan spontan membukanya. Ia mengira sudah sampai di pelabuhan. Di saat yang sama para pendemo melihat sesuatu yang tak beres. Kemudian para pendemo itu langsung menyerbu kontainer tersebut dan menghajar semua anak buah Bitu. Akan tetapi saat itu Rafinda langsung bergegas, sementara itu Bitu yang tiba di pelabuhan. Namun hal itu tak terduga terjadi. Saat mereka menunggu kedatangan Bitu yang menggunakan mobil, sementara itu Bitu pun berusaha menabrak Rafinda yang ada di depannya. Akan tetapi saat itu Rafinda sudah menyiapkan sebuah kawat atau tali besi yang untuk menghalau mobil Bitu. Karena hal tersebut membuat mobil itu terguling dan menyangkut. Anak buah Bitu yang ada di pelabuhan langsung berdatangan berusaha mengeluarkan Bitu dari mobilnya. Akan tetapi semuanya sia-sia karena pada akhirnya si Bitu ini ditembak oleh Sitaram hingga akhirnya meninggal. Setelah itu Rafinda langsung mencari keberadaan adiknya. Dari helikopter terlihat adiknya disandra oleh kekasihnya Bitu. Dengan kecerdikannya Rafinda pun langsung berhasil mengambil kain sari dan menarik adiknya menukar adiknya dengan Sitaram. Saat itu Sitaram langsung memukul pilu hingga tak sadarkan diri. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut akhirnya Rafinda pun diterima kerja di sebuah perusahaan dan film pun selesai.